Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Agus Supriyanto. Di sini saya akan mempresentasikan pentingnya sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Apa itu sertifikat halal? Kenapa sih produk kita itu harus bersertifikat halal? Dan apa dampaknya jika kita tidak mendapatkan sertifikat halal? Kemudian apa sih keuntungan jika kita bersertifikat halal? Baik Bapak dan Ibu, saya mohon agar menyimak penjelasan agar bisa dipahami dengan baik. Pemerintah dengan serius mengawal program sertifikat halal gratis melalui BPJPH. Jadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk mengawal program ini yaitu dengan membuat undang-undang yang terkait dengan kewajiban bersertifikat halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang berbunyi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pada PP Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98 juga kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Mungkin Bapak Ibu banyak pertanyaan-tanya, ngapain sih repot-repot ngurus sertifikat halal? Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan regulasi di Indonesia. Kita ini berada di negara sistem negara hukum dan harus diberikan secara tertulis atau dilegalkan. Jadi Bapak dan Ibu itu lebih repot lagi dengan apabila setiap hari itu harus menjawab pertanyaan konsumen bahwa menjelaskan bahwa produk Bapak dan Ibu itu halal untuk dikonsumsi. Nah, dengan adanya sertifikat halal tidak perlu lagi tuh menjelaskan bahwa produk yang kita miliki itu adalah halal. Nah, di sini penduduk muslim di Indonesia itu ada 87,2% atau 229 juta jiwa. Itu artinya apa? Mayoritas penduduk Indonesia itu beragama muslim, sehingga potensi market calon pelanggan usaha Anda itu banyak dan wajib. Kemudian apa sih yang dimaksud identitas halal? Identitas atau identitas umum, ada jasa untuk identitas pendidikan, KTP untuk identitas pendudukan, kemudian paspor untuk identitas warga negara, akte nikah untuk identitas perkawinan, SIM untuk identitas kendaraan, BPKB untuk identitas kendaraan, kemudian sertifikat tanah untuk identitas properti, akte lahir, identitas asal usul. Nah, di sini jadi identitas halal produk kita itu dengan kertas lembaran yang menyatakan bahwa produk Bapak dan Ibu itu halal, sehingga pelanggan ketika kita langsung melihat itu langsung yakin, kemudian makanya itu langsung nyaman dan langsung senang. Sehingga bagi pengusaha, bagi pelaku usaha, bagi pengusaha percaya merupakan hal utama dan mahal, karena itulah sumber penghasilan yang berkelanjutan. Bagaimana sih mengurus sertifikat halal bagi UMKM? Di sini syarat yang sangat mudah. Yang pertama KTP pelaku UMKM. Yang kedua ada jenis-jenis produknya itu minimal 10 varian ya. Kemudian mereka merek produk. Kemudian ada lagi foto produk. Nah, foto produk di sini harus foto sendiri asli, tidak boleh dari internet. Kemudian itu ada syarat utama juga, foto harus jelas, jadi tidak ada bayangan, dan kalau belum kemasan alat fotonya dengan memberikan label nama usaha ketika pengambilan foto, kemudian foto tempat produksi, jadi foto bagian depan tempat usaha tuh, kemudian NIB atau nomor induk berusaha. Tapi jika belum ada NIB, kami akan membantu dalam proses pembuatan NIB. Jika semua syarat memenuhi bisa didaftarkan. Berapa biaya sih untuk mengurusan sertifikat halal bagi UMKM? Kalau bayar sendiri sebesar 230.000. Kan tetapi di sini ada program pemerintah. Jadi program pemerintah memberikan gratis 100% tanpa dipungut biaya. Nah, program pemerintah ini dinamakan self declare. Apa sih jenis produk yang dapat difasilitasi halal gratis? Ada 13 jenis produk makanan self declare. Yang pertama ada di sini ada produk makanan self declare.
Yang pertama olahan buah dan sayur. Ini ada acar mayonisan. Di sini juga ada permen, ada coklat, ada tepung kemasan, sereal dan kemasan. Nah, di sini wajib untuk pendaftaran siap declare. Kemudian pendaftaran sertifikat halal, kemudian roti dan bakri. Nah, ini olahan makanan berbasis tepung tadi ya, kemudian ada lagi ikan dan olahan perikanan. Nah, ini ikan olahan perikanan ini ada somai, ada otak-otak, nanti ada pempek, pokoknya itu yang berbasis ikan itu. Nah, segera didaftarkan dengan sertifikat halal, kemudian telur dan olahannya. Nah, di sini ada gula, ada madu. Nah, di sini ada juga garam, rempah-rempah, saus, dan kecap. Garam ini adalah penambahan sehingga garam itu ada air laut yang dikeringkan, setelah itu ditambahkan lagi yodium dan sebagainya, sehingga perlu didaftarkan sertifikat halal karena di dalam proses pengelolaan garam itu ada penambahan bahan lainnya. Kemudian ada rempah-rempah. Nah, di sini ada saus. Nah, di sini misalkan saus tomat itu kalau tomat di blender itu nggak perlu dipakai sertifikat halal, tapi di sini saus tomat yang di blender itu dihancurkan, kemudian ditambah pewarna makanan, ada lagi pengawet di situ. Nah, itu perlu didaftarkan sertifikat halalnya. Kemudian ada juga kecap, banyak juga penama-namanya selain dari kacang kedelai, kemudian makanan siap santap. Nah, ada lagi kedai makanan, kedai minuman, susu dan analognya di analog ini susu fermentasi bisa juga dalam bentuk cakon milk atau yogurt curd. Nah, juga yogurt. Nah, kemudian di sini ada lemak, minyak dan emulsi lemak. Kemudian ada juga es untuk dimakan. Nah, di sini ada juga olahan buah sayur. Nah, di sini ada 3 poster nih, berbahan olahan sayur dan buah. Ada manisan sayur dan manisan buah acar. Nah, acar itu biasanya didaftarkan sertifikat halalnya. Kemudian ada lagi nih olahan ikan, produk perikanan, bisa ikan laut, bisa ikan sungai. Nah, di Bekasi ini kalau tempat kita paling sering yang digunakan di sini ada gambar tekwan. Nah, kemudian ada lagi pempek, nah ada lagi otak-otak, bisa juga somai, bisa juga celimpungan, ada juga laksan ya yang berbahan dasar ikan. Kenapa kita harus dapat produk halal di sini? Konsumen itu yakin bahwa produk kita itu benar-benar halal dan menambahkan yakinan konsumen, maka peningkatan usaha kita juga meningkatkan nanti dengan kepercayaan konsumen. Tadi kemudian ada lagi yang keripik, ada lagi keripik. Nah, ini di sini emping, ada lagi keripik buah ya. Nah, di sini yang paling banyak di Bekasi ini adalah keripik yang berbahan dasar ikan tadi. Di sini ada lagi nih produk olahan dasar tepung. Jadi untuk program olahan berbahan dasar tepung di sini banyak ya. Ada donat, ada lagi papia, ada baku, kemudian ada lagi produk berbahan dasar kacang-kacangan. Nah, itu kacang-kacangan seperti tempe, ada lagi tahu, bahan dasar kacang-kacangan, bahan dasarnya olahan kacang-kacangan. Nah, di sini ada telur ya. Telur ini perlu disertifikat halal ya, karena telur asin ini ada proses pengaraman di sini. Nah, ada olahan, bukan telur kok yang dijual itu bukan, tapi dia ada pengolahan, ada penambahan lainnya di dalam proses pembuatan telur asin sehingga perlu didaftarkan halal. Nah, di sini juga ada saus tomat. Kemudian di sini juga ada produk berbahan dasar tepung, contohnya kue pukis. Nah, di ini produk terang bulan ada kue pukis. Sini ada selat buah. Nah, di sini selat buah ini juga perlu didaftarkan sertifikat halal karena ada penambahan mayones di situ. Ada citrunnya, kemudian ada juga
perasanya di situ juga. Di sini ada lagi P susu. Nah, P susu ini produk berbahan roti dan bakteri, ini wajib untuk didaftarkan sertifikat halalnya. Di sini ada lagi tekwa bubuk, ada tekwa bubuk, ada coklat, dan kemudian ada lagi kue kering. Nah, di kue-kue kering produk roti ini produk yang berbahan dasar. Nah, wajib didaftarkan sertifikat halal karena di dalamnya itu ada penambahan. Kemudian di sini produk makanan lotek atau urap. Kemudian ada lagi 6 jenis produk minuman self ticker. Nah, di sini ada aneka ringan, soda, ringan non soda. Nah, kemudian kopi, teh, sari kacang. Nah, di sini bisa juga didaftarkan sertifikat halalnya. Kemudian ada lagi susu. Nah, ada lagi campuran susu. Nah, di sini produk berbahan dasar susu, ada yogurt, ada calf milk, ada lagi smoothies adalah campuran yogurt juga pakai om terima nanti, atau pakai pakai yogurt ditambahkan di dalam produk buah misalkan gitu ya. Kemudian ada lagi minuman tradisional dan jamu. Di dalam minuman tradisional ini juga perlu didaftarkan sertifikat halal. Kemudian untuk produk jus, buah dan sayuran sudah saya jelaskan tadi. Kalau produk jus, buah dan sayuran itu wajib didaftarkan sertifikat halal karena penambahan gula di sana. Apalagi ada penambahan smoothies, ada pembuatan smoothies yang penambahan satu dan yogurt tadi kan. Kemudian ada lagi konsentrat buah dan sayuran. Nah, konsentrat buah dan sayuran itu seperti jus tadi, jus yang dibuat untuk yang ditambah untuk tambahan gula saja, tidak ada penambahan lainnya. Kemudian ada lagi nih contoh, ada 3 poster. Yang pertama jus buah, yang kedua milkshake, ada lagi es krim. Nah, milkshake dan es krim ini wajib daftarkan kitab halalnya. Nah, apalagi produk es krimnya. Produk es krim itu sering ditambahkan gelatin di sana, sedangkan bahan dasar gelatin adalah lemak dari hewani. Biasanya kalau misalkan kita tambahkan gelatin yang produk yang sudah ada label halalnya ya, biasanya terlusur di situ bahwa produk es krim yang kita jual ini halal gitu ya. Walaupun harganya mahal, rasanya enak. Kalau produk kita ini takut akan nanti mengandung babi di sana karena aja pakai susu ataupun pakai gelantinnya dari minyak babi atau pakai ada penambahan lainnya. Nah, di sini dengan didaftarkan produk halal, walaupun es krim kita tuh enak, kemudian harganya mahal, tetap dibilang karena ada logo halal. Nah, di sini ada lagi produk olahan yogurt, jadi susu fermentasi baik yogurt atau milkshake. Kemudian ada lagi cheese milk. Di sini bisa. Nah, di sini wajib sertifikat halal. Nah, di sini ada lagi wedang tradisional sama kayak sebelumnya tadi. Di sini ada turmeric sama secang ya. Nah, di sini ada poster itu terlihat itu ada penambahan turmeric ya. Di situ ada jahe, ada secangnya, atau nah di sini ada penambahan gula. Di situ kan ada penambahan gula, ada penambahan perasa. Nah, itu untuk olahan minuman tradisional wajib didaftarkan sertifikat halal. Di sini juga ada sirup. Nah, sirup itu Sirup itu banyak penambahan seperti perasa, ada lagi pewarna ya, pakai estrosin atau pakai nama pewarna lainnya, atau ada lagi pengawet di sana, sehingga sirup ini ya sangat rentan ya kontaminasi silang, apalagi terjadi penambahan dari produk-produk yang tidak halal di situ ya. Sehingga di dalam proses pendaftaran sertifikat halal pada sirup ini dilampirkan bahan-bahan yang menyatakan bahwa ini produk ini benar-benar halal. Kemudian di sini ada kopi, baik kopi dalam bentuk sudah atau dalam bentuk minuman ataupun kopi bubuk, beberapa proses seperti proses dari biji kopi, kemudian dijemur dan diproses drying, kemudian ada fermentasi juga, bisa dipakai bakteri Lactobacillus atau Salmonella. Biasanya kalau kopi itu biasanya ada penambahan, semakin enak kopi itu
biasanya ditambahkan Lactobacillus atau di sana, kemudian ada lagi penambahan ragu, kalau biasanya pakai Saccharomyces sama Lactobacillus, atau kemudian di sini ada lagi minuman coklat, minuman berbasis coklat. Nah, ini perlu didaftarkan sertifikat halalnya. Kemudian squash di sini ada lagi penambahan EW-nya di sini, WEN-nya itu ditambah bahan-bahan yang memiliki produk yang bersertifikat halal, karena ada standar alkohol yang tidak boleh diminum. Jika alkoholnya konsentrasinya itu tinggi, maka produk itu tidak halal, sehingga dalam pembuatan kuis ini daftarkan sertifikat halal. Awalnya ada lagi 13 ini warung makanan yang sertifikat. Yang pertama warung khas Sunda, warung soto ayam dan sapi, warung mie, bakso ayam, kemudian warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate ayam dan sate kambing, kemudian warung makan nasi goreng, nasi atau mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, ada lagi warung makan nasi kuning atau nasi uduk, ada angkringan atau gerobak, ada warung makan Indomie, warmindo, ada lagi warung makan Tegal atau warteg, warung nasi Padang. Nah, di sini ada 13 jenis warung yang bisa didaftarkan ke sertifikat halal. Nah, kecuali kalau restoran ya, restoran itu tidak boleh. Kemudian berapa lama sih terbit sertifikat halal? Nah, di sini berapa lama sih sertifikat halal ya? Di sini 7 sampai 14 hari dalam keadaan setelah pengajuan melalui si halal ya di BPJH. Apa sih resiko produk halal yang sudah tidak memiliki sertifikat halal? Jika tidak memiliki, biasanya ada pelanggan atau komentar yang memviralkan bahwa produk kita itu tidak bersertifikat halal. Apakah akibatnya bagi usaha? Nah, akibat bagi usaha Anda. Nah, di sini kami sebagai P3HWI siap mendampingi proses sertifikat halal produk Anda secara gratis. Segera daftarkan Bapak dan Ibu. Sekian presentasi saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.